Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi atau siang ya? Pagi atau siang? Oke, pagi. Jadi pada hari ini kita setelah UAS ya, presentasi tugas dari BPM, banyak revisi juga ya kan. Jadi kita juga hari ini bakal ngebahas satu topik berupa permasalahan yang sering kita alami atau kita punya masalah yang saat ini di sini di Telkom selama kita satu semester ini lah, atau ya sebelumnya waktu penerimaan dan lain-lain lah. Oke, jadi seperti itu agenda pada hari ini. Bisa dimulai mungkin dari siapa yang mau duluan? Masalah siapa? Apa dulu nih? Aku mungkin mulai dulu ya. Boleh, silakan. Mau ya. Jadi kalau masalah pribadiku sih aku kadang masih suka labil tentang jurusanku saat ini. Kadang aku masih suka merasa salah jurusan. Entah itu aku lebih cocok di Bisdik atau di teknologi informasi atau di data science, itu aku semua pernah rasain. Tapi alhamdulillah aku setelah belajar banyak hal, setelah ngobrol banyak hal dengan temanku termasuk si Doni, aku jadi merasa yakin kalau RPL ini emang tujuanku sih. Oh, tujuanmu. Iya. Itu adalah suatu permasalahan yang lumayan umum ya. Banyak orang yang salah jurusan ya kan. Iya. Sama ragu. Ini udah cocok belum ya? Aku mungkin di teknologi oke-oke aja. Cuma aku masih bingung teknologi mana dulu nih. Multimedia, coding ya kan, atau 3D modeling atau bikin gamenya, mungkin kayak gitulah. Itu banyak yang terjadi. Oke, selanjutnya bisa ke siapa ini? Kayaknya Mas Dapa ini. Aku mungkin. Kayaknya Mas Dapa ini. Mungkin silakan. Untuk permasalahannya ini ke kelas gitu. Kelas, waduh. Kelas berapa, Mas? Bukan ke kelas, maksudnya seluruh. Seluruh. Mungkin di jadwal kelasnya itu yang kadang kurang konsisten. Misalnya contohnya di UAS kemarin itu kan sudah ada jadwalnya kan. Tiba-tiba UASnya malah bisa sampai minggu depannya lagi. Jadi pindah-pindah terus. Jadi suka bentrok ya? Iya, ada yang bentrok malah gitu. Iya. Hari Jumat ya kalau nggak salah. Hari Jumat ya. Itu berapa itu? Mau ketambah lagi? UAS udah 3 itu hari Jumat itu. Iya, itu masalahnya. Jadwal. Itu permasalahan jadwal ya. Dan itu satu angkatan ya. Satu angkatan. Dan kamu aja ini ya, berarti satu angkatan ya. Satu prodi. Satu prodi. Jadi ya yang waktunya harusnya UAS jadi nggak UAS, ditunda. Dan ditundanya kadang di satu hari itu, banyak yang ketunda di hari itu ya. Iya, malah bentrok semua. Jadi kita harus dibantai pada hari itu ya. Dari pagi, siang sampai sore ya. Nah, bisa selanjutnya siapa mungkin yang menjelaskan? Kalau dari saya sendiri ya. Dari Mas Ferdi. Jadi mungkin ini kayak permasalahan yang simpel, cuman kadang orang tuh masih kurang memperhatikan, terus kesadaran kurang. Nah, itu dari kebersihan lingkungan. Jadi gimana, kayak mungkin memang di Telkom ini ada petugasnya tersendiri, cuman tuh kadang walaupun ada petugas masih aja tuh kebersihan lingkungan tuh menjadi salah satu problem yang bahkan tidak terselesaikan entah sampai kapan. Bukti nyata. Nah, jadi bukan cuman kayak dari mengandalkan petugas kebersihan, tapi kesadaran dari keluarga besar Telkom sih harusnya itu juga harus aware terhadap lingkungan sekitarnya. Karena di Telkom ini ya pasti dari kita semua, entah sebagai mahasiswa ataupun dosen dan lainnya tuh adanya menggunakan fasilitas sarana dan prasarana, dan kebersihan lingkungan itu menjadi salah satu faktor dari yang menentukan kenyamanan dari kita pemakai. Bahkan studi case-nya di di kelas kan, kadang kita ganti kelas kan banyak orang sampahnya ketinggalan. Kita masuk tiba ini kok ada sampah ya kan di dalam. Betul. Karena kita juga bisa jadi kesadaran diri kita kalau ada sampah apapun itu bukan milik kita atau milik kita pun itu kita ya buang kayak gini ya. Itu kita buang. Jadi gitu. Kenapa Bapak? Jadi gimana? Jadi apa tes? Jadi
Aku nggak tahu sih mau ngomong apa. Oke. Yaudah, kita lanjut aja ke Mas Fer, Mas Sahril aja. Oke, kalau dari aku permasalahan selama 1 semester ini mungkin dari beberapa fasilitas saja ya, beberapa fasilitas. Nah, yang pertama mungkin fasilitas belajar di kampus khususnya. Kadang kan mahasiswa itu lebih suka belajar di kampus. Di sini itu ada beberapa, mungkin kurang banyak ya, mahasiswa itu suka belajar di perpustakaan. Tapi di perpustakaan di sini tuh menurut saya kurang luas sih. Dikarenakan terkadang ketika kita mau UAS, kita belajar kan pasti di perpustakaan pastinya. Terus kita nyari suasana baru, itu di kampus itu agak lumayan susah kalau bagiku. Sebenarnya ada di rooftop. Di rooftop tuh ada beberapa tempat buat belajar juga. Tapi menurut saya lebih diperbanyak lagi sih. Terus ada lagi fasilitas yang menurut saya perlu ditingkatkan lagi, itu dari segi ini sih, di bidang di apa ya? Ini sebut nggak ya? Nggak apa-apa. Mungkin di bidang di UKM-nya, terus ada di ekstranya dan lain sebagainya. Itu mungkin ada beberapa yang perlu ditingkatkan lagi, karena itu merupakan salah satu wadah salah satu wadah yang bisa digunakan untuk mahasiswa meningkatkan soft skill-nya pastinya. Betul, bagus banget. Oke, dari penjelasan dari permasalahan dari 1, 2, 3, 4 orang ini, salah satunya ada di fasilitas kampus, ya kan, kebersihan, jadwal, kan. Jadi lengkapnya tuh lumayan banyak ya kan. Dari pendidikannya, fasilitasnya ya kan. Kalau ngomongin fasilitas tadi itu lumayan bagus, karena pada dasarnya kampus itu kan tempat untuk kita berkembang. Benar banget. Belajar. Jadi kalau bisa emang itu permasalahan kita semua sih. Kita mau belajar nih, kita nggak tahu tempat. Kan biasanya kalau orang-orang mikir, mungkin di kafe lah belajar. Padahal harusnya sih bisa tuh kita di kampus. Karena biar apa? Ngumpulin orang-orang yang sama-sama ingin belajar. Nah, salah satu lingkupnya adalah si UKM tadi. Tapi yang jadi masalah ya, kalau UKM-nya nggak berjalan ya belum ada. Dan UKM pun kan perlu ada kegiatan dan lain-lain. Dan belum tentu orang yang punya kesibukan, dia ada yang all in ke ngurusin organisasinya UKM. Itu belum tentu ya. Karena ya kayak gini lah, kalian pengen berkembang, tapi apakah kalian harus controlling alias kalian jadi organization-nya itu kan, jadi kalian bukannya belajar tapi malah ngurusin orang gitu. Yang awalnya pengen belajar malah ngurusin orang ya kan. Belum lagi kalau UKM yang nggak ada ya kan, tempat belajar aja dah, simpel itu kan. Kita mau belajar nih, cuma tempatnya aja susah gitu. Kita kadang sering harus cari kelas kosong ya kan, kelas kosong buat ditempati, buat belajar. Intinya sih simpelnya adalah tempat space, ya salah satunya kan pasti perpustakaan ya. Kan ada kayak open space lah. Tapi itu belum bisa mewadahi semuanya, karena emang mahasiswa yang ada di sini tuh banyak ya kan. Banyak. Jadi kita harus cari tempat tuh juga kan susah, dan karena emang ternyata mahasiswa di sini juga banyak. Itu salah satunya ya kan, dari perbincangan yang ada. Oke. Jadi kalau untuk diriku sendiri ya, itu gak usah saya bahas. Karena kayaknya udah cukup sih ini ya kan. Karena udah banyak ya. Oke, itu adalah sekian dari topik permasalahan yang ada di lingkup kampus Telkom University Surabaya. Sekian. Terima kasih.